Pembahasan menarik kita hari ini adalah Tias sudah berada di penginapan untuk tinggal sementara demi menghindari Hani dan juga Wulan pasca diusir. Itu artinya Tias menolak Dian kembali ke rumah dan memilih tinggal di penginapan bersama ibunya. Sementara itu Dian tidak bisa memaksakan kehendaknya sebagai suami yang harus mengerti perasaan Tias saat ini. Jadi Dian akan mengizinkan Tias tinggal bersama ibunya di rumah penginapan. Sebaliknya Dian akan pulang ke rumah sendirian, namun akan tetap kembali ke penginapan untuk menemui Tias, menjenguk dan memastikan keadaan tetap aman dan baik-baik saja. Karena Dian khawatir dengan keberadaan Gino yang terus mengintai dan terus berusaha merebut Tias dari dirinya. Lalu apa yang terjadi dan apakah Dian dan Tias akan terpisah karena kejahatan Wulan dan Hani yang terkesan licik? Tentu tidak. Justru sebaliknya, Dian dan Tias akan mengalami ikatan batin yang kuat sebagai pasangan yang sudah ditakdirkan berjodoh di alur cerita. Pembahasan menarik berikutnya adalah setelah Wulan gagal membantu Hani membujuk Sigit sebelumnya, pada akhirnya akan mengambil kesempatan bertemu dengan Dian saat di rumah. Dari situlah Wulan mulai menggunakan hasutan untuk memberikan pengaruh kepada Dian supaya menceraikan Tias dan mempertahankan Hani sebagai istrinya. Seperti biasa, Wulan akan menggunakan kata-kata manis seperti madu. Namun di balik itu semua, sebenarnya Wulan memberikan racun yang pahit untuk Dian sebagai menantu di dalam keluarganya. Sebab Wulan adalah seorang yang menjadi pelopor utama menipu Dian dalam pernikahan demi menutupi aib kehamilan Hani bersama Gino, yaitu menikahkan Dian bersama Hani. Namun Wulan merahasiakan kehamilan yang dialami Hani bersama Gino dalam hubungan di luar nikah, hingga terlahir Aura yang sudah tumbuh besar saat ini. Sehingga sampai saat ini Dian masih tertipu dan menganggap kalau Aura adalah anak kandungnya. Lalu apa yang terjadi dan apakah usaha Wulan memberikan pengaruh dan hasutan kepada Dian akan berhasil untuk menceraikan Tias? Tentu tidak akan berhasil dan pasti akan gagal total. Dulu Wulan memang berhasil membohongi Dian selama jadi menantu. Namun kali ini akan gagal semenjak ada Tias hadir membawa cinta buat Dian sebagai istri. Jadi secara tak langsung, Tias yang telah menjadi penyelamat buat kehidupan Dian dari tipu daya Wulan dan Hani yang selama ini melakukan kebohongan besar dalam keluarga tentang Aura. Sangat menarik dan membuat penasaran ya. Jadi bunda-bunda ikuti terus pembahasan ceritanya dengan cara subscribe terlebih dahulu supaya tidak ketinggalan alur cerita berikutnya. Episode selanjutnya Dian akan terus berusaha untuk lebih peduli kepada Tias ketika tinggal di penginapan sementara. Perhatian, pengertian hingga rasa pedulinya Dian akan tetap dihabiskan untuk Tias. Tidak ada waktu bagi Dian untuk mengurusi Hani di rumah yang memang sudah tidak dicintainya lagi. Jadi dari adanya Tias pergi dari rumah karena diusir adalah bentuk pembuktian mana istri yang dicintai Dian saat ini. Dan kali ini akan dibuktikan ketika Dian lebih condong memilih Tias daripada Hani di saat sudah tidak tinggal satu rumah. Dian akan terus menghampiri Tias di penginapan dan mengabaikan larangan dari Hani. Dari hadirnya Dian di penginapan nantinya akan mengharukan dan menyedihkan namun sangat membuat baper. Pasalnya kondisi Tias saat ini masih sakit pasca sebelumnya pingsan karena kehujanan. Sehingga ada usaha Dian untuk terus memberikan perhatian dan memberikan bantuan yang dilakukan dengan harapan supaya Tias cepat sembuh. Termasuk menyuapi makanan ketika di ruangan rumah penginapan. Dari situ Dian melihat Tias tidak nafsu makan, sehingga Dian punya inisiatif memaksa Tias makan yang banyak demi kesehatan dan kesembuhannya. Lalu, kenapa Tias tidak nafsu makan? Tentu saja untuk sementara kita menduga Tias sedang sakit pasca kemarin pingsan. Namun sebenarnya tidak. Itu semua terjadi karena Tias kemungkinan sedang mengandung atau positif hamil hingga menjadi pemicu dirinya tidak nafsu makan. Akan tetapi kehamilan Tias belum diketahui atau belum terdeteksi karena sebelumnya saat periksa di klinik tidak melakukan tes kehamilan, sehingga dokter yang memeriksa hanya menganggap Tias kecapean yang memicu terjadinya pingsan.
Nah, itulah yang terjadi, sehingga di masa Tias tinggal di penginapan, maka akan terus mengalami sakit, mengalami lemas, dan lain sebagainya. Dan itu adalah tanda-tanda dan ciri-ciri wanita yang sedang hamil. Jadi sudah bisa dipastikan Tias sudah mengandung di masa rumah tangganya bersama Dean sedang bermasalah karena hadirnya Hani. Akan tetapi belum diketahui dan masih dirahasiakan oleh pihak sutradara dan penulis alur ceritanya. Lalu apa yang terjadi dan bagaimana cara Tias ketahuan sudah hamil? Tentu saja itu akan terjadi di kemudian hari saat Tias terus mengalami pingsan ketika tinggal di penginapan. Secara bersamaan pula di saat Tias belum ketahuan hamil, di saat itu pula Hani terus berusaha untuk bisa sukses naik ranjang bersama Dean. Hal itu dilakukan Hani supaya Dean sulit lepas dari dirinya, di mana Hani ingin mengikat Dean dengan kemesraan hingga naik ranjang supaya bisa punya adik buat Aura. Namun gagal karena Dean tidak bisa mesra sama orang yang tidak dia cintai. Jadi Dean akan menolak ajakan Hani untuk naik ranjang selama Dean masih ingat dan kepikiran sama Tias. Nah, itulah yang terjadi di alur cerita saat ini. Adegan lain di saat Dean menghampiri Tias di penginapan. Di saat itu pula Hani makin emosi, marah, dan terkesan kejam dalam berdialog. Hal itu karena Hani gagal mesra sekaligus gagal menghalangi Dean pergi ke rumah penginapan Tias, sehingga Hani sempat bicara sendiri di rumah dengan penuh benci sama Tias, di mana Hani dengan keras dan tegas mengatakan, "Aku nggak akan tinggal diam, Mbak. Aku nggak rela kamu rebut suami aku," kata Hani di dalam rumah sendirian. Dari situlah Hani sebenarnya sudah sangat menderita dan kalah. Namun karena karakternya karakter egois, maka dirinya tidak akan menerima kekalahan dengan lapang dada, sehingga masih punya rencana dan usaha untuk bisa menang melawan Tias dalam masalah asmara. Hani terus mencoba menyerang dengan berbagai cara, termasuk salah satunya menghalalkan cara yang digunakan atas dukungan Wulan. Jadi peran Wulan dan Hani ini punya tugas masing-masing, namun tujuan mereka sama, yaitu ingin memisahkan Dean dan Tias dalam rumah tangga. Hingga pada endingnya nanti tidak hanya Hani yang gagal, bahkan Wulan juga akan gagal menghasut Dean saat pertemuan di rumah. Dari adegan nampak jelas antara Dean, Wulan, dan Sigit bicara bertiga di ruangan keluarga. Dari pertemuan tersebut adalah ingin memastikan keputusan apa yang akan diambil Dean antara Tias dan Hani. Namun sebelum Dean mengambil keputusan, ternyata Wulan mencoba untuk mengintervensi keputusan yang akan dipilih Dean, yaitu mencoba mementahkan keyakinan Dean supaya tidak memilih Tias saat ditanya. Wulan mengatakan, "Pernikahan kamu dan Tias itu tidak sah, Dean, karena tidak ada izin dari Hani, istri sah kamu," kata Wulan dengan suara kalem di depan Dean dan Sigit. Lalu apakah Dean akan tertipu dengan hasutan bohong Wulan masalah pernikahan? Tentu tidak, karena masih ada Sigit yang akan membantu Dean membantah omongan Wulan, di mana jalan pikiran Sigit bertentangan dengan Wulan menyikapi masalah pernikahan Dean dan Tias. Jadi Sigit akan tetap menyatakan pernikahan Dean dan Tias adalah pernikahan sah sesuai prosedur yang ada di masa Hani memalsukan kematian. Jika Wulan menghendaki Tias dan Dean batalkan pernikahan sesuai prosedur pengadilan agama, maka Hani harus tampil di media dan klarifikasi membuat pernyataan masih hidup. Namun itu tidak mungkin karena Hani takut ketahuan Farhad dan Zidan serta Gino yang menjadi masalah di dalam hidupnya. Karena ketiga peran tersebut adalah ketiga peran yang punya skandal asmara bersama Hani secara diam-diam. Jadi Hani dan Wulan sudah terjebak, sehingga cepat atau lambat kebohongan mereka berdua akan ketahuan dengan sendirinya di alur cerita. Jadi jangan sampai ketinggalan ya kisah lengkapnya hari ini. Terima kasih.